Tapi apakah dari tahapan-tahapan yang tadi dijelaskan oleh Mas Bayu itu secara teorinya seperti itu atau kamu menemukan rumusnya sendiri? Kalau dikatakan murni sendiri jelas enggak ya, tapi itu pasti hasil elaborasi dari apa pengalaman, dari apa Ya. yang saya baca, apa yang saya refer, sampai akhirnya bentuknya formatnya seperti itu ya karena disesuaikan, bukan disesuaikan ya, karena itu yang paling suitable buat kondisi kita sekarang, terutama Asanka. Kenapa akhirnya muncul good empathy ya, kebetulan bertepatan juga dengan akhirnya proses itu membawa kita pada kesadaran juga sih, kesadaran bahwa siapa sih yang paling jago desain, siapa sih yang harus di refer kalau mendesain, ya Tuhan. Oh, Berarti kan oke. ketika Tuhan, ya berarti kan ketika Tuhan menciptakan gitu kan, apakah dia hanya bicara ekspresi? Tidak, dia tidak juga hanya bicara fungsi, enggak. Tapi begitu bagus sekali komposisinya, proporsional, apa namanya, harmonisasinya itu sangat bijak sekali. Nah, setidaknya Selamat malam kawan-kawan bercerita, berbagi cerita di balik berita. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat di masa COVID pandemi ini. Dan saya mengucapkan juga selamat Hari Raya Idul Adha bagi kalian yang merayakan. Semoga senantiasa terlimpah berkah dan keselamatan. Dan bersama saya Sarah Monika, saya akan mengajak kawan-kawan untuk berbincang dengan seorang narasumber kami malam ini yaitu Mas Bayu Edward. Dia adalah seorang desainer dan juga CEO dari Asanka. Kalau gitu, langsung saja saya undang beliau. Kita akan berbincang mengenai temanya adalah membaca kepribadian dalam desain. Halo Mas Bay, selamat malam. malam Sarah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Nah, sehat sekarang Mas? udah oke. Udah Alhamdulillah oke sehat. ya? Oke, berarti mungkin jaringanku. Mohon maaf. Gimana? Ini di Bandung ya? Iya, apa kabar Gila. Sarah? Sehat-sehat, long time no see ya Mas ya? Ya Iya. ampun. Mas, sebelumnya thank you banget nih mau join di talk show bercerita dari Berita Baruko. Mengundang Mas Bayu sebagai desainer karena kan kami juga belum pernah nih berbincang-bincang mengenai desain itu seperti apa sih. Dan Iya, iya. dari dirimu lah kami akan belajar ya. Jadi mungkin pertama-tama nih Mas, karena beliau karena kamu juga CEO dari Asanka, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu sebenarnya Asanka itu apa sih kalau dalam definisimu? Ah, oh, objektifnya sih Asanka itu studio desain, studio desain. Oke. Ya kalau dari model bisnis ya itu studio desain aja. Cuman kalau dari sisi saya pribadi, apa ya, itu jalan saya aja, jalan pengabdian. Saya sering nyebutnya jalan pengabdian. Jalan Pengabdian, menarik. Tapi sebenarnya itu basicnya perusahaan gitu ya Mas? Harus berbentuk perusahaan sayangnya. Hmm. Oke. Udah dari kapan sih sebenarnya Asanka ini? Kalau dihitung dari tim yang bergabung berarti 2016. Tapi kalau Oke, dari activity bisnisnya sebetulnya udah dari 2011. 2011. Oke, tadi kamu menyebutkan bahwa ini sebenarnya perusahaan yang kurang lebih produk apa istilahmu produk design studio ya. Ya, Nah, itu gimana sih? Maksudnya di sini kan kita audiensnya non designer juga ya. Jadi lebih umum. mm-mm. Barangkali kamu bisa lebih eksploratif apa itu sebenarnya produk design studio. Pakai semacam nggak tahu ya kalau di seni kan mungkin galeri kah atau bengkel seni dan sebagainya gitu. Kalau dirimu gimana nih maknainya? Iya, iya. Ini tumben loh, Sar. Aku kok grogi ya. Iya, aku udah ngeliat itu dari awal sih. Kayaknya kamu nggak biasanya nggak kayak gini nih. Minum dulu Sama lah, aja minum ngobrol. dulu lah. Oke, minum dulu. Take a breath. Ya. Eh, apa tadi? Produk Oh, desain produk studionya tuh desain ya. gimana maksudnya? Ya, Nih ya. mungkin Oke. karena ditonton banyak murid-muridmu ya di sini. Oh, justru aneh kalau ditonton murid kok malah diem. Iya. Soalnya tadi ada yang gue follow, terus itu betul-betul di luar circleku yang biasa, itu aku jadi tegang. Oh, oke. Dari manakah itu? Dari kalangan pesantren kayaknya ya. Oke, emang muka lo sih emang agak-agak islami gitu, Mas. Mungkin ya. Oh gitu. Sorry, genggot kali. Fokus, fokus, fokus.
Oke. Oke, apa product Eh, design studio? Oke ya, ini buat apa teman-teman yang mungkin awam gitu ya tentang apa itu. Jadi kan kita seringnya oh desainer desainer. Tapi yang di kepala kita desainer itu fashion designer. Nah, apa itu product designer gitu ya? Simpelnya begini, lihat saja apa yang ada di sekitar kamar kamar kita aja pokoknya kamar Ya. kita, bahkan apa yang sedang kita pakai gitu. Ini kita kan pakai earphone, lalu mungkin kita di depan PC, di depan handphone dan lain-lain. Kita duduk di atas kursi dan sebagainya. Semua produk itu didesain. Ya. Nah, artinya kalau kita perhatikan misalnya sesimpel tusuk gigi pun itu pun didesain. Kalau salah desain maka itu akan mencederai gusi dan sebagainya. Nah, disitulah concern seorang product designer. Nah, product design studio, Asanka Product Design Studio itu salah satu apa misinya, job desk-nya adalah hal tersebut gitu, memastikan produk yang akan digunakan oleh pengguna setidaknya dia harus bisa layak guna, lalu memang bisa diterima oleh masyarakat gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau dari spesialisasinya sendiri ini apa nih, Asanka itu? Ke produknya apa? Kalau kalau saya bisa dikategorikan grup produknya itu produk-produk yang ada di dalam elemen interior dan furniture. Pengembangan lainnya, salah satu pengkhususan lainnya adalah craft. Jadi yang berbasis craft. Soalnya ya salah satu concern dari seorang product designer itu harus pandai dan bijak dalam melihat potensi yang ada di sekitarnya. Nah, di kita ini salah satu apa ya indigenous ability-nya adalah craftsmanship. Nah, begitu kurang lebih. Persisnya apa tuh? Apa craftsmanship-nya? Macam-macam. Kita sudah mulai masuk ke metal, kayu udah jelas gitu ya. Yang berbasis di Indonesia aja rotan, terutama yang kita start awal itu rotan. Paling sering itu rotan. Bahkan Asanka seringkali di apa identikannya itu dengan oh ini desainer produk rotan gitu. Padahal enggak, kita mostly yang berbasis craft itu kita desain. Gitu. Oke, jadi iya ya, saya juga berpikir selama ini Asanka itu hanya berkecimpung di rotan, tapi ternyata enggak ya. Material Enggak, lain pun diolah. betul. Menarik-menarik. Nah, kalau dalam prosesnya sendiri gimana sih Mas Bayu dan tim ini melakukan proses desain? Iya, apa kalau secara sudah ini ya sudah banyak perkembangannya ya. Jadi kita tumbuh berkembangnya bersama dengan proses berkarya. Gitu. Jadi setiap berproses itu sebetulnya ada pembelajaran-pembelajaran baru mengenai akhirnya pemahaman tentang good design. Ternyata semakin ditelusuri justru itu baru akan muncul kan. Proses desain di Asanka so far yang paling update adalah itu tertulis juga di company profile kita ya. Jadi diawali dengan, nah ini sebelumnya nggak pernah ada tuh, good empathy. Nah, good empathy itu sebetulnya kalau saya Oh, lebih suka membahasakannya sebagai niat. Niatnya harus baik dulu. nawa itu dulu Memastikan ya. niat, betul, betul, betul. Mungkin orang Iya, iya, iya. mendengarnya, oh ya, ya pastilah saya tinggal berniat mendesain. Bukan begitu. Tapi memastikan bahwa niat kita tuh sespesifik mungkin, itu betul-betul sebaik mungkin yang bisa kita pahami gitu ya. Dari good empathy nanti kita akan naiknya ke good metodologi. Good metodologi ini untuk melihat situasinya seperti apa kita harus punya ilmunya, nah, gitu loh. Jadi nggak asal ekspresif. Nah ini kan kebanyakan masyarakat nyangka oh yang nama desain tuh yang penting ekspresif, enggak. Tidak semua harus punya objektivitas ekspresif seperti itu. Setelah good metodologi, dengan dasar good metodologi baru kita memiliki kemampuan untuk good respon. Nah good respon inilah yang akan menghasilkan good product. Tapi tidak selesai di situ pengertian good design itu, tidak selesai sampai good product. Artinya produknya jadi tapi selesai gitu, enggak. Dia harus dilanjutkan ke good delivery. Nah, good delivery ini Oke. menyangkut tentang bagaimana menyampaikan pesan, bagaimana menyampaikan misi dari si produk, visi dari si desain gitu. Nah, terakhir yang menjadi harapan adalah dia bisa menjadi good illumination, artinya bisa menjadi inspirasi dan jadi kita bisa menginspirasi dan kembali juga terinspirasi. Kurang lebih Oke, begitulah proses proses desainnya. proses desainnya. Tapi apakah dari tahapan-tahapan yang tadi dijelaskan oleh Mas Bayu itu secara teorinya seperti itu atau kamu menemukan rumusnya sendiri? Itu, Mas. Ya itu
menariknya. Saya nggak tahu apakah Itu apakah di teori desain memang harusnya seperti itu, berangkat dari apa tadi, good empathy, terus good good empathy. methodology, sampai ke ya, sampai kemudian good product dan good delivery gitu ya. Nah, gimana Ya, nih? Apakah ini rumusan kamu sendiri atau emang secara teori desain seperti itu? kalau dikatakan murni sendiri jelas enggak ya, tapi itu pasti hasil elaborasi dari apa pengalaman, dari apa Ya. yang saya baca, apa yang saya refer, sampai akhirnya bentuknya formatnya seperti itu ya karena disesuaikan, bukan disesuaikan ya, karena itu yang paling suitable buat kondisi kita sekarang, terutama Asanka ketika mendesain kasus dan situasi yang biasa dijalani seperti apa. Itu akan berbeda-beda untuk setiap desainernya karena konteks lingkungan dan situasinya masing-masing berbeda, konteks historiografi dan socio-culture-nya akan berbeda. Nah, untuk kasus yang sering dialami Asanka kurang lebih itulah format prinsip desain atau proses desain yang tepat gitu ya. Jadi Oke. memang berdasarkan apa proses dari sejak 2011 merancang itu awalnya ekspresif gitu kan. Oke, gimana caranya supaya kita bisa mengekspresikan dulu deh. Setelah itu masuk ke desain yang objektif gitu kan. Ketika objektif itu ternyata banyak sekali hasrat-hasrat pribadi gitu ya, ego-egonya pribadi yang harus banyak-banyak dipotong sampai akhirnya ketika kita sudah mulai melihat desain sebagai dengan sudut pandang masyarakat itu sama sekali berbeda, bahkan menggerus ke egoan diri kita, keakuan kita, sehingga bisa melihat ternyata banyak keberagaman di sini. Ya, kenapa akhirnya muncul good empathy ya kebetulan bertepatan juga dengan akhirnya proses itu membawa kita pada kesadaran juga sih, kesadaran bahwa siapa sih yang paling jago desain, siapa sih yang harus di refer kalau mendesain, ya Tuhan. Oh, Perhatikan oke. ketika Tuhan, ya perhatikan ketika Tuhan menciptakan gitu kan, apakah dia hanya bicara ekspresi? Tidak, dia tidak juga hanya bicara fungsi, enggak. Tapi begitu bagus sekali komposisinya, proporsional, apa namanya harmonisasinya itu sangat bijak sekali. Nah, setidaknya responsibility itulah yang dipakai dalam berproses desain. Oke, wih, dalam banget nih. Jadi Oh, enggak. ibaratnya posisi desainer di sini apa ya? Di semacam hmm, ya mungkin berupaya untuk memanifestasikan gitulah ya, kekuasaan Tuhan yang juga sebenarnya alam semesta ini adalah hasil desain. Ini seperti itu ya. Betul, Tapi betul. saya menarik mendengarkan bahwa awalnya dari niat itu berangkat dari good empathy. Nah, bagaimana sih kamu tuh bisa apa ya, bisa sampai pada kesadaran itu? Karena kan kita ngomongin desain pasti pasti awalnya dilihat dari fungsinya dulu. Bikin sebuah produk, oke, ini produknya fungsinya untuk apa, tapi kemudian bagaimana Mas Bayu ini berproses dari yang tadinya ekspresif karena lebih subjektif gitu ya. Kemudian justru malah berupaya menurunkan ego itu dan lebih ke empatinya. Gimana tuh Mas? Apa yang pengalaman yang mendasarimu kemudian berproses sampai ke sana? Ya, sampai akhirnya menyadari bahwa apa namanya semuanya harus diawali dengan niat ya. Nah, niat ini ternyata ilmu tersendiri juga gitu. Nah, karena akhirnya menyadari gitu ya bahwa ya dulu kan saya ngedesain gitu suka-suka aja gitu kan. Tapi lama-lama berpikir eh, ini tuh bakal terhitung nggak sih sebagai pengabdian saya gitu kan? Atau tidak sih sebetulnya? Ya eh, karena refleksi ke diri seperti itu akhirnya mencoba memastikan dulu niat saya seperti apa. Nah, ketika saya mulai mencoba berniat dalam mendesain, wah gila, ternyata banyak sekali kesalahan saya dalam berniat. Nah, dari sejak sadar bahwa saya banyak sekali kekurangan dalam berniat. Kenapa? Karena impact-nya pun terasa kok. Ketika nggak sengaja saya mendesain salah satu produk gitu ya, dengan niatnya yang kebetulan saat itu tanpa saya sadari itu bagus gitu. Itu long lasting loh. Itu masih masih terjual dan masih di request sampai ke hari ini. Tapi ketika saya sudah mulai agak sedikit culas gitu kan atau egonya dipakai sekali, ternyata itu nggak memberikan manfaat sama sekali gitu. Ya prosesnya pasti jadinya seperti itu, jadinya seperti ini. Kebanyakan nggak tahu ya yang saya lihat aja ini mungkin yang sering saya lihat aja dan saya perhatikan seringkali bagian ini diabaikan sehingga desain itu menjadi dingin. Objektif sih objektif gitu, dia berfungsi sih berfungsi, tapi akhirnya tidak bisa mencapai
ranah-ranah psikologis, bahkan ini paling rendahnya katakanlah yang ranah psikologis gitu ya, nggak ada engagement antara manusia dengan si objeknya. Ya lebih jauh lagi tidak ada yang bisa membawa ke ranah-ranah spiritualis gitu. Nah, ada nggak sih contohnya? Ya gini aja, produk yang kita pakai aja. Misalnya, Sarah fanatik pada brand tertentu nggak? Katakan fanatik ini nggak bukan berarti memuja ya, tapi nyaman pada brand tertentu nggak? Nah itu artinya sudah ada engagement secara psikologik gitu, setidaknya di situ. Nah, desain-desain yang difikirkan dengan baik, dengan niat yang baik, itu setidaknya akan memunculkan engagement secara psikologik itu, gitu sih. Oke, nah gimana nih? Saya jadi penasaran. Engagement untuk bisa apa ya, sebuah produk itu punya engagement Hmm. secara psikologis. Nah, ini menarik nih. Karena kan kita juga emang sebenarnya temanya soal itu kan, membaca Betul, kepribadian akhirnya dalam kita masuk ya. desain. Kita mulai masuk ke intinya nih. Ya, ah, empathy ya, empathy. Kalau kalau secara umum yang kita bisa pahami kan adalah ya sudah kita bagaimana memahami, menempatkan diri kita sebagai orang lain gitu kan. Itu betul sekali, itu betul sekali. Sehingga seorang desainer akhirnya ketika dalam proses mendesainnya, untuk memahami apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan, lalu kemudian bisa mengkomposisikan antara kebutuhan dan keinginan tersebut, dia harus melalui penyelaman dulu. Penyelaman ke siapa? Penyelaman ke penggunanya. Nah, seringkali kita, terutama desainer ya, beranggapan bahwa ketika mereka mendesain, oh yang penting apa yang disukai oleh masyarakat. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya masyarakat itu belum tahu apa yang dia butuhkan atau belum tahu apa yang dia inginkan? Nah, seperti itu kan. Zaman dulu kita belum belum butuh tuh sama handphone, tapi kok bisa muncul desain handphone tertentu gitu ya, sehingga memunculkan oh kita perlu nih gitu kan. TikTok nggak ada yang butuh sama TikTok, tapi generasi sekarang tuh kalau nggak ada TikTok ya nggak bisa. Soalnya seperti itu. Artinya bagaimana yang jadi tantangan justru bukan sekedar menjawab keinginan masyarakat, bukan sekedar menjawab kebutuhan masyarakat, tapi juga bisa memunculkan atau menyadarkan masyarakat terhadap kebutuhan yang selama ini tidak mereka sadari. Nah, empati yang digunakan adalah kita tidak hanya menempatkan diri kita sebagai masyarakat, sebagai pengguna, tapi juga menempatkan diri kita ini sebagai orang yang eh, paham akan kebutuhannya. Nah, kenapa seorang desainer itu sangat dituntut untuk mengenali diri diri sendiri gitu ya, terutama ya, ya semua orang harus mengenali diri sendiri, tapi untuk desainer itu ini hal yang tidak bisa tidaknya, nanti saya jelasin di akhir kenapa. Jadi kenapa dia harus mengenali diri sendiri? Karena dia baru bisa memunculkan atau menyadarkan masyarakat tentang kebutuhan tertentu kalau dia menyadari akan kebutuhan dia yang selama ini dia tidak sadari juga. Kayak gitu loh. Betul-betul kembali ke kualitas pribadi masing-masing desainer akhirnya. Gitu. Kenapa sih harus Wow. sampai seperti itu, sampai sejauh itu? Sekarang gini aja, salah satu profesi yang akan mempercepat kiamat itu saya pernah mendengar ya di salah satu kuliah. Tapi menurut saya itu ada benarnya gitu. Bukan salah satu, beberapa profesi yang akan mempercepat kiamat itu adalah arsitek dan desainer. Kenapa? Kenapa tuh? Yaitu, nah kalau Sarah kan antropolog ya. Kalau diperhatikan, mungkin selama ini antropolog melihat bahwa artefak-artefak itu bisa dibaca secara fungsi lalu kemudian membaca budayanya. Itu yang dibaca adalah fenomena masyarakatnya. Tapi pernah pernah nggak kita coba lebih jauh, seorang antropolog itu coba membaca artefak dan yang dibacanya adalah kreatornya. Kenapa sih kreatornya mendesainnya Oh seperti iya ini? iya iya. Iya iya iya. Nah, Saya begitu kan? meneliti itu sebenarnya. Nah, Tapi begitu. di Jadi, lukisan. nah, ketika ketika kita kita melihatnya dari sudut pandang desainernya, di situ akan kelihatan bahwa peran seorang desainer dalam membentuk peradaban itu fatal dan vital. Yang tadinya anak-anak zaman sekarang gitu ya di Indonesia masih mangga punten kalau di Sunda atau menundukkan badan kalau lewat di depan orang. Tapi ya karena konsumsi desainnya tidak pernah memperlihatkan hal itu jadi bukan jadi hal yang tabu lagi sekarang. Tidak terasa bahwa dampak dari sinetron geng motor itu kan, sinetron geng motor tuh Iya iya iya. menciptakan generasi muda yang menganggap bahwa jadi remaja yang motor-motoran kencang itulah paradigma mereka tentang bagaimana menjadi seorang remaja yang benar. Nah, kita juga sebenarnya dibentuk. Dulu kita mungkin generasi baper kali ya. Karena dulu
Sinetronnya sinetron kayak gitu kan, tersanjung, ngepak merah perkawinan. Oh, bukan bukan baper, apa namanya? Kebelet kawin. Nah, itu kita generasi kebelet kawin ya. Nah, itu kan nggak disadari bahwa itu desainer yang bertanggung jawab di situ. Nah, saya cuma berpikir aja, eh, mungkin saya cuma bisa menggambar, seolah-olah kelihatan di masyarakat saya cuma bisa menggambar. Ya, gambar saya juga nggak bagus-bagus amat. Cuman bisa gambarnya juga mebel-mebelan doang gitu. Ya, Tapi ternyata itu dengan sangat kuatnya bisa mempengaruhi hal-hal yang sangat fundamental. Apa namanya? Dan itu cukup mengerikan kalau misalnya kita sekedar mendesain itu sekedar ekspresif aja. Oh ya, ini sebuah terobosan teknik yang baru, ini sebuah fitur yang lebih kekinian gitu misalnya, iya, ini iya. ekspresi yang lebih apa gitu dalam. Saya kira nggak seperti itu. Ujung-ujungnya adalah pengabdian, memayu hayuning bawono. Gimana Dahsyat. bisa kita itu bisa Tapi, bisa iya, akhirnya iya, ya iya. baiklah ke semua sektor masyarakat lingkungan kita. Oke, saya mencoba menangkap bahwa sebenarnya yang dimaksud oleh Mas Bayu dalam melakukan proses desain itu tetap harus melibatkan kualitas diri tentunya ya, karena ini yang menentukan. Jadi kualitas pribadi kemudian menentukan kualitas karya. Ya dalam ini adalah desain. Tapi itu juga bagaimana seorang desainer memiliki kualitas dalam dirinya kan tentunya ini juga ditempa oleh berbagai pengalaman. Dan tadi ada tuh yang komentar karena Mas Bayu suka merenung. Saya nggak tahu tadi mungkin mungkin muridmu atau temanmu. Nah, tapi Ya, mungkin itu saya mencoba memahami cara berpikirmu bahwa ya konsep desain dalam perspektifmu seperti itu ya, Mas ya. Seru-seru. Iya. Dan barangkali bagaimana kemudian kamu memposisikan diri di tengah ekosistem desain yang saya yakin akan sangat berbeda dengan cara berpikirmu. Ya, itu pasti, itu pasti. Ya intinya sih saya tidak mempertanggungjawabkan amal perbuatan saya kepada mereka ya. Gitu. Jelas, Jadi jadi ada hubungannya. ya sudah, selama yang saya cukup memastikan bahwa saya punya fondasi niatan yang baik dan itu cukup jadi pertanggungjawaban saya kepada Tuhan, itu aja. Dan saya mengapresiasi kok jalan-jalan desain teman-teman yang lain. Kenapa? Karena mau bagaimanapun sebetulnya mereka adalah pengejawantahan, ya tadi ya, pengejawantahan salah satu sifat Tuhan yang Maha Pencipta. Dan sebetulnya itu kita bisa saling belajar. Oh, si A tuh cara mendesainnya begini. Ya kita refleksikan saja, kita lihat ada keagungan dan kemuliaan juga dari cara dia mendesain. Si B begini ya. Kembali lagi ke kita. Semuanya refleksinya kembali ke kita. Kalau begitu kita harusnya seperti apa? Kita harusnya bagaimana? Begitu sih. Asik banget. Mas, tapi ini kalau kita agak mundur sedikit ya melihat backgroundmu, kan kamu S1-nya di ITENAS, kemudian lanjut master di ITB, di mana desain produk ya? Dan kemudian Ya. apa sih sebenarnya yang mendorong dirimu mendirikan Asanka? Karena bisa aja sebenarnya kamu tuh menjadi desainer dan bekerja pada orang lain, misal atau ya entahlah bekerja di ekosistem yang kamu tidak harus menciptakan perusahaanmu sendiri gitu. Apa sebenarnya yang Iya, iya, mendorongmu? iya. Kelemahan saya lah yang mendorong. Kelemahan karena kamu nggak bisa kerja sama orang atau Ya, gimana? itu satu pertama, saya nggak bisa tuh begitu. Bukan karena saya nggak suka disuruh-suruh, bukan ya. Betul. Tapi saya tidak bisa menjamin apa kemurnian saya dalam bekerja itu. Jadi saya dari dulu nggak suka kalau misalnya mengerjakan sesuatu tuh saya nggak tahu tujuannya, saya nggak tahu manfaatnya, saya nggak tahu bahaya dan risikonya, saya nggak suka seperti itu. Buat saya itu menakutkan sekali. Jadi sebetulnya Asanka tuh hanya nama sih. Intinya saya mencoba menyediakan wadah saja. Wadah sehingga setidaknya kalaupun saya bekerja di orang lain gitu ya, lalu ada ketidaksesuaian dengan prinsip saya, setidaknya ada penebusan di salah satu wadah ini. Masih ada jalan untuk saya mengabdi sesuai dengan pemahaman filosofi yang saya pahami, apa namanya jalur apa ya torikot yang saya jalani. Tarikat desain. Torikat, torikat desain ya. Torikat desain. Tarikat desain. Ya, itu Oke, keren juga jadi tuh, gitu torikat ya. desain. Nah, kalau selama ini kan sempit pengetahuan saya, Mas Bayu itu mungkin lebih spesifik di produk kursi gitu ya, Mas. Maksudnya mendesain kursi.
sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dari berbagai macam produk? Kemudian Mas Bayu nih fokus di kursi. Ya, ya menarik ya. Kenapa kursi? Sebetulnya banyak stimulusnya. Pertama, waktu saya masa kerja profesi, salah satu senior desain di Indonesia itu sempat ngasih tahu bahwa di dunia ini kalau dikatakan ada objek yang memiliki personality itu hanya dua. Yang pertama mobil, yang kedua kursi. Spesifik seperti itu. Nah, saya nggak paham saat itu kenapa kursi. Personality, apaan personality dalam desain? Nah, ini masuk juga kan personality dalam desain. Penjelasan dari sang senior itu, Pak Yosteo Sabrata ya, bahwa kita bisa melihat pada kursi dan pada mobil itu seperti karakteristik manusia, sebagaimana karakteristik manusia. Dia punya sifat, dia punya habit, dia punya tabiat gitu kan. Kita bisa melihat itu. Dimana kita tidak terlalu kompleks bisa melihatnya pada produk-produk yang lain. Nah dari situlah sebetulnya start pembelajarannya mengenai personality dalam desain itu. Tadi apa Sarah? Saya lupa punchline pertanyaannya. Iya, maksudnya kenapa dari sekian produk kemudian dirimu fokus di Nah itu kursi. dia, betul. Nah, terus kan Nah, kamu itu, bilang bahwa salah satu gurumu menyatakan bahwa hanya ada dua produk yang memiliki personality, yaitu mobil dan kursi. Oke, gimana terus? ya, nah karena saya mencoba memahami apa yang dia sampaikan, akhirnya ada salah satu buku yang sangat apa namanya membuka lah intinya ya, membuka banyak pertanyaan. Waktu itu ada satu buku fenomenal lah buat para desainer, 1001 chair design gitu kalau misalnya. Itu dari sekian banyak desain kursi dan furniture, yang saya pertanyakan adalah kenapa desain-desain ini yang bisa masuk. Dan jawabannya ternyata saya kira kan, oh yang masuk pasti yang bentuknya aneh-aneh. Yang masuk buku ini, yang bisa masuk buku ini pasti yang secara teknik wow sekali gitu kan, out of the box sekali. Ternyata enggak loh. Ternyata ada kursi yang atau produk yang hanya kotak saja dari kayu begitu saja. Ternyata ada kursi yang sebetulnya secara fungsi tidak terlalu optimal. Kenapa mereka bisa masuk ya? Nah, itu sangat men-trigger. Nah, jadi waktu saya kerja pertama di Gresik, hampir setiap malam, bukan hampir ya, setiap malam screensaver di laptop saya waktu itu deretan kursi-kursi tersebut hanya untuk sambil tidur itu memahami kenapa ya, kenapa yang ini, kenapa yang ini. Ternyata banyak sekali parameter untuk bisa mengatakan apa itu good design. Dan kursi itu yang paling akhirnya memang paling kompleks pembelajarannya, dan kebetulan saya mampunya di situ. Saya kurang mahir di teknologi-teknologi gitu kan. Saya kurang mahir di mekanik-mekanik gitu. Jadi yang bisa saya kaji adalah aspek-aspek yang sifatnya craft, sifatnya materiality, sifatnya estetik gitu. Oke. Tapi sebenarnya saya penasaran gimana sih kemudian ketika mendesain sebuah kursi, kamu apa ya istilahnya menciptakan kepribadian pada desain tersebut. Ya, itu kalau dijawab pakai verbal tuh susah, Sarah. Itu jawab pakai verbal tuh Oke. susah. Harus Kenapa? jawab Karena pakai apa nih? ya itu, karena ini saya sekarang aja lagi proses mendesain ini, untuk menentukan personality yang harus diciptakan itu sulit sekali, sulit sekali. Kalau misalnya mau, ya kadang-kadang saya kangen gitu ya, oh, seandainya saya nggak punya wawasan ini gitu misalnya, saya pasti lebih lancar mendesainnya. Ya betul, memang betul seperti itu. Lebih mudah, lebih lebih fun mendesain. Udah bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini. Tapi begitu kita tahu pertanggungjawabannya seperti apa, wah, ya bayangkan saja, seorang desainer harus menentukan personality dari si produk. Nah, si personality produk ini sebetulnya ketika berinteraksi dengan konsumen, konsumen itu akan beli sebuah produk atau karya yang sesuai dengan personalitinya, atau dia membeli produk atau karya untuk membentuk personalitinya. Nah, ini kan Oh, oke. gila gitu. Ya kan? Iya, iya, Ini kan iya, iya. gila kalau kalau dasar motivasi masyarakat dalam membeli sebuah karya atau menggunakan sebuah karya adalah hal tersebut itu. Maka saya mesti jeli dulu sebetulnya apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Nah, ketika memahami itu, saya selalu memakai 3 tingkatan. Yang pertama yang pragmatis, yang kedua yang akal intelektual dan persepsi, yang ketiga yang sifatnya rasa. Jadi saya coba Wow. deteksi dulu. Jadi menempatkan niat tadi itu bisa harus memastikan di 3 tingkatan ini. Secara pragmatis misalnya menempatkan niatnya.
sebetulnya pekerjaan apa yang masyarakat atau yang pengguna ingin selesaikan, ingin dibantu tuh pekerjaan apa, fungsi apa yang bisa kita munculkan di situ. Lalu di makna, yang masyarakat ingin dibentuk, makna yang ingin dibentuk oleh masyarakat apa sih yang ingin menempel sama dirinya. Nah itu yang ingin kan. Tapi sebetulnya eh, makna apa yang seharusnya dibutuhkan gitu loh. Apakah jangan-jangan tidak perlu ada makna-makna yang terlalu sentimental, mungkin cukup semantik saja fungsinya seperti apa, dia tahu cara menggunakannya. Yang paling susah ini adalah emosi, karena tidak semua produk itu harus memunculkan emosi. Tapi bagaimanapun, hampir semua produk itu memiliki dan men-trigger emosi dari manusia. Kenapa kita berani membanting barang tertentu dan menyayangi barang tertentu gitu kan? Nah itu hal yang sangat desainer pikirkan. Nah, ya bagaimana caranya? Ya itu salah satu upaya saya untuk menganalisisnya dari ketiga tingkatan ini. Uh, ya Tuhan aja, Tuhan mah gampang ya nentuin personality manusia gitu. Sekarang kita diminta untuk nentuin personality produk yang nanti akan dipertanggungjawabkan ketika itu terrefleksi ke personality manusia penggunanya. Kompleks juga ya Gitu. ternyata ya Kompleks, proses kompleks, desain ini. kompleks. Betul. Sayangnya nggak tahu ya, karena saya juga ngajar gitu. eh karena sebetulnya ini kompleks, gitu. Karena ini sebetulnya ini kompleks. eh, maka seharusnya setidaknya pondasi-pondasi mentalitas seperti ini harus dibangun dulu supaya tidak banyak desainer yang bergelar desainer tapi kemudian tidak betul-betul terjun di masyarakat gitu loh. Yang sekedar ekspresif gitu dan fungsionalis aja dalam Ya, menciptakan desain. Dan sah-sah saja gimana? tapi Ayah sayang tadi, sekali ya. ngerti. Oke, berarti kan ketika Mas Bayu ini mengajar desain, ada metode yang khusus dong untuk memberi fondasi kesadaran itu. Eh, Gimana Mas Bayu nih ngajarnya tuh gimana? Dikasih filsafat dulu atau antropologi dulu? ya, apa ya? Enggak, kalau saya sih simpel aja kalau ngajar. Intinya jangan sekedar memberikan yaitu tadi pemahaman pragmatis lah. Walaupun di materi di slide-nya gitu ya misalnya Ya, isinya pragmatis, tapi penyampaian kita harus setidaknya sedikit banyak menyampaikannya tidak seperti kursus. Ayo iya. bikin desain kursi gambar kakinya begini, nggak begitu. Tapi ajak mahasiswa untuk mulai menggunakan kepalanya, berpikir, tidak melihat ini sebagai apa profesi yang glamor gitu ya, tapi melihatnya sebagai sebuah ilmu yang di situ memiliki objektif dan pertanggungjawaban. Ini susis lagi sulit karena di ya tempat saya ngajar aja mungkin saya termasuk yang rebel gitu ya dalam metode dan lain-lain, Iya, saya nggak bisa suka di bayangin. ya sering juga kan mau mahasiswa mau dosen. Saya waktu di Jakarta pernah pernah tuh itu kocak banget. Teman dosen saya tuh asistensi gitu kan mahasiswa. Terus si mahasiswanya bilang, iya Pak Bayu bilang gini Pak, gini gini gini. Saya nggak ngerti. Terus si teman saya itu bilang, ya elah Bayu lu dengerin. Mungkin ya dalam dalam pandangan mereka Mas Bayu ini terlalu abstrak gitu ya. Iya, saya kira saya juga begitu ya. Saya juga mengira diri saya begitu. Iya, Kenapa iya, ya? iya, Makanya iya. udah saya menghindari ngomong sama banyak orang lah. Oke. Takutnya kebawa Tapi absurd. tapi saya husnudzon bahwa di luar orang-orang yang menganggap dirimu abstrak, tapi kalau udah nyampe nih Mas, kliknya mereka pasti akan fanatik banget sama dirimu. Bener nggak? Alhamdulillah, insya Allah. Ya semoga aja lah. Nih yang Ya nonton nih banyak berarti sih. yang fanatik-fanatik nih sama Mas Bayu. Nggak tahu, saya nggak bisa lihat Yang soalnya. satu frekuensi. Oke, Semoga aja. kepada kawan-kawan, Susah sih. kepada Gitu. kawan-kawan bercerita, saya beri kesempatan apabila ada pertanyaan boleh langsung diketik di bagian chat box. Ini kesempatan Mas nih untuk ngobrol sama Mas Bayu kalau masih ada hal yang kurang jelas karena kan emang dia abstrak banget tuh dari tadi penjelasannya. Saya sih paham tapi mungkin kawan-kawan masih ada yang perlu dielaborasi lagi, silakan aja. Tuh, aku fansnya Bayu tuh dari Mbak Nah, itu Anu. bohong gitu. Itu bohong. Itu teman saya. Gitu. Hai Anne. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari kawan-kawan bercerita, saya mau ada pertanyaan lagi nih terkait kalau dilihat dari fit-nya Asanka, Asanka Product dan Asanka Studio, itu banyak kursi-kursi yang menggunakan nama perempuan. Ada apa nih, Mas Bayi?
Aku juga fansnya Mas Bayu dari Febriamsal. Nah, itu mahasiswa bermasalah itu. Ya, hai Febri. Gak Feb, bercanda Feb. Iya, kenapa nama perempuan yang dipakai ya sebenarnya nggak gimana-gimana ya. Dikatakan objektif nggak. Tapi eh apa sih yang paling saya sukai dari desain itu ketika berbicaranya keindahan. Nah itu loh, Ya, bicara keindahan. Ternyata Tuhan mengajarkan, menggiring saya ke keindahan yang bisa saya mengerti. Dan menurut saya ada tiga hal yang menurut saya itu indahnya nggak bisa saya pecahkan, nggak bisa saya mengerti sama sekali. Yang pertama itu keindahan dari alam semesta. oke. Jadi nggak tahu ya itu makanya estetika itu sebetulnya kalau kita pahaminya sebagai ilmu saja ya dia akan berbenturan dengan berbagai macam prinsip. Tapi secara teoritis saja kan estetika itu akhirnya yang paling puncak adalah tentang bagaimana itu terrefleksi ke semua level dalam diri kita. Di kata kata kepala kita indah, kata hati kita indah, kata fisik kita pun indah gitu ketika melihat sesuatu. Nah begitulah estetika. Tapi kemudian Tuhan menggiring saya pada keindahan-keindahan spesifik. Yang pertama keindahan alam semesta. Yang kedua adalah keindahan wanita. Oke. Yang Berhubung ketiga, saya juga wanita, saya merasa tersanjung. ya saya juga. Lalu, Nah yang ketiga ini agak menarik. Telur. Telur itu misteri sekali bagi saya ya. Telur. Eh, apa? jadi Telur? telur, iya telur. Oh, oke. Gimana tuh, Exactly gimana? telur. Jadi ketiga hal ini tuh kalau alam semesta mungkin kita tahu ya. Kita hanya bisa merasakan keindahan saja. Maksudnya itulah indah yang sebetul-betulnya ketika kita berhadapan dengan alam semesta gitu ya. Lalu terasa segala macam sensasi dalam diri kita gitu kan. Intinya kalau itu nggak bisa dibahasakan, tapi sebaik-baiknya kata mungkin yang bisa kita pakai di Indonesia adalah indah saja. Itu kata indah sendiri pun belum bisa masuk ke sana. Estetik pun belum bisa. Tapi ekspresi itu mencerminkan kayak wow. Nah itu sebetulnya sebuah ekspresi yang terlontarkan gara-gara keindahan yang dirasakan dalam diri, lalu terlontar di lisan wow, atau dia jadi meriang, atau dia jadi kalau orang jatuh cinta kan nggak bisa makan, kepikiran apa segala. Itu sebenarnya salah satu ekspresi-ekspresi yang muncul di fisik kita. Nah yang menarik ini perempuan. eh, dari kecil saya jujur aja dari TK tuh udah ngecengin temen cewek. Cuman dan sering sekali gitu ya, dan sering kali, betul. Dan saya baru menyadarinya ketika akhirnya mendalami desain, mencoba memahami kenapa saya menyukainya, apa yang saya sukai darinya. Ternyata awalnya, oh saya suka apa yang terlihat gitu kan. Oke, Lama-lama, oh saya visual suka, ya. lama-lama, oh kenapa saya suka ya? Oh karena saya kagum dengan bagaimana cara isi kepalanya, cara dia berpikir. Jadi ada Ya. kekaguman. Gitu. Lama-lama ada momen-momen di mana eh, itu semua nggak ada. Saya nggak bisa ngelihat apa isi pikirannya, maksudnya nggak bikin saya kagum kok. Gitu. Secara visual, fisik juga oke, so-so gitu. Tapi pas dirasa kok kayaknya ini indah, ini manusia ini indah. Gitu. Nah itu menarik sekali bagi saya. Di situ akhirnya, oh berarti terbayang ya, Tuhan menciptakan benda mati saja, batu saja itu sudah memiliki kadar keindahan sendiri. Artinya dalam setiap hal itu memiliki titik-titik keindahan sendiri. Nah, ketika memahami keindahan itu seperti itu, akhirnya jadi challenge baru kan dalam mendesain bahwa mendesain keindahan kursi, keindahan bagi kursi itu berbeda dengan keindahan bagi meja, berbeda dengan keindahan bagi handphone, berbeda dengan keindahan bagi objek yang lain. Begitu juga pakaian. Konteksnya banyak sekali. Ya Sarah mungkin dikatakan cantik di zaman ini, tapi mungkin kalau Sarah ke Afrika, Sarah Zaman bukan ini. termasuk. Iya, Iya, di iya, zaman oke. ini betul. Begitu ke Iya, Afrika mungkin benar-benar. definisi konstruksi mereka tentang keindahan bukanlah Sarah, gitu, Betul, misalnya itu. betul, betul. Sangat subjektif. Mm-mm. Sangat kontekstual juga secara kultur ya. Nah, tapi akhirnya kan Berarti nih, desain mencoba meuniversalkan itu kan dengan berbagai macam ya, gaya-gaya yang mereka sebarkan, betul. estetika yang internasional itu seperti apa. Menurut saya Ya. itulah yang akhirnya membutakan kita. Kita jadi lupa indahnya Indonesia tuh gimana. Nah, gitu. Ya, karena semuanya jadi digeneralisasi gitu ya. Padahal ada yang partikular-partikular ini punya keindahan masing-masing. Oke Mas, berarti Betul. ya kalau saya boleh menyimpulkan, ketika
Mas Bayu ini menciptakan sebuah desain kursi dan diberikan nama perempuan, apakah kemudian itu berarti Mas Bayu mencoba memberikan personality kepada kursi itu berdasarkan personality dari perempuan yang dikagumi? Ya, ada beberapa desain memang, jadi ada beberapa produk yang memang saya memang harus pakainya nama perempuan. Kenapa? Karena nama perempuan lebih bisa nyampai ke masyarakat daripada maskulin. Katakanlah siapa gitu kan. Saya pernah ngasih nama furniture Agus gitu kan. Tapi ya udah bercanda Nggak doang. menjual gitu ya, nggak menjual. Ya, itu kamu yang bilang ya. Tapi sorry ya Mas, mungkin saya bukan feminis di sini, tapi barangkali ada Oh iya, kawan-kawan oke. bercerita yang feminis dan merasa di komodifikasi ya namanya untuk sebuah produk. Jadi mohon maaf nih kalau nanti ada yang tiba-tiba protes nge-DM. Iya, ada beberapa produk, ada beberapa desain yang memang saya beri nama demikian itu karena saya melihat sosok. Saya melihat sosok dan menurut saya dia memiliki keindahan yang bisa saya tangkap ya. eh Yaitu akhirnya diupayakan kalau misalnya bahasa keindahan tersebut yang ada di dalam bahasa saya terjemahkan ke bahasa garis bahasa kursi itu akan jadi seperti apa. Ya, sebenarnya sama kayak penyair gitu kan. Melihat keindahan apa gitu dia tuangkannya dalam bentuk kata dan kalimat. Nah, Ya. komposisi kata dan kalimat kalau di desain ya berarti kalau saya kursi keindahan tersebut saya terjemahkan ke dalam komposisi elemen-elemen dalam desain, ada bentuk, ada komposisi teknisnya, material, konstruksi dan segala macam. Bagaimana itu bisa bercerita tentang dia. Nah, gitu loh. Oke, tapi saya jadi agak gimana ya? Mungkin karena ini kompleks ya, ternyata perspektif Mm-mm. desain dari Mas Bayu. Bagaimana kemudian Mas Bayu ini bisa menyeimbangkan secara proporsional antara desain yang memang ini fungsinya apa, kemudian juga berusaha apa ya, bukan dipenetrasi, diciptakanlah personalitinya seperti apa. Bagaimana sih sebenarnya membuat itu jadi balance Ya, dalam sebuah produk? yang pertama bukan balance tapi proporsional. Ya, Nah, proporsional. ketika proporsional, maka akan kelihatan tuh mana sebetulnya kriteria atau aspek-aspek yang paling eh, apa namanya prioritas gitu loh. Ya. Jadi kalau dalam proses desain itu kan ada penggolongan dulu, pengklasifikasian prioritas dalam aspek atau atribut desain. Nah, itu dulu harus dilakukan supaya objektif, supaya objektif. Nah, makanya tadi saya bilang kalau misalnya niat desain di awalnya itu untuk ekspresif, maka nggak usah pusing-pusing memikirkan objektivitas fungsi. Ekspresi itu yang harus ada di atas. Jadi kembalikan ke objektivitasnya. Nah, yang membuat desain itu jadi bad design adalah ketika komposisi mereka untuk proporsi mereka dalam komposisi desain itu tidak menjawab sasaran mereka. Nah, itu yang tidak baik. Pengukuran desain itu sebetulnya bagus bukan dari bagus indahnya saja, bukan. Bukan dari fungsional atau tidaknya saja, tidak. Tapi sebetulnya bagaimana mereka bisa akhirnya bertemu dengan situasi yang mau kita jawab. Kita ditanya mau makan apa, jawabnya mau main bola, itu kan nggak menjawab gitu kan. Ya. Nah, seperti itu loh. Lalu di mana di sini posisi market Mas? Karena kan pastilah yang namanya bermata pencaharian gitu dan dirimu sebagai desainer tentang sebuah produk. Lalu ya tentunya saya bisa membaca bahwa Mas Bayu ini desainer yang idealis, tapi juga barangkali perlu dong produk-produk itu bisa disukai dalam artian laku lah di pasar. Gimana Mas Bayu? Ya, itu tadi proporsionalitas dan objektivitas. Kalau saya dikatakan desainer idealis, mungkin karena saya begini aja kali ya. Tapi kalau dari desain, sebetulnya yang sering muncul di Asanka itu ya kita bisa ngelihat dua hal. Pertama memang, jadi kebanyakan orang ngelihatnya, oh desain gayanya, Asanka ini gayanya gimana sih? Kita nggak pernah bicara gaya, kita bicaranya konteks. Kita bicaranya teksnya apa. Jadi ada saatnya ketika Asanka itu harus mendesain sesuatu yang memang bicaranya ekspresif gitu ya, ada gitu. Filosofis sekali ada. Tapi ada juga bahkan mayoritas desain Asanka justru rujukannya untuk dikonsumsi oleh situasi perekonomian saat ini. Misalnya kayak seri Gadis Nusantara tuh, mungkin gara-gara itu tuh. Ada yang Ika, Ayu, Dinda gitu. Seri Iya, Gadis iya. Nusantara itu eh, desain itu untuk menjawab kebutuhan perekonomian. Banyak banyak orang yang startup gitu kan.
tapi kemudian secara bisnis mereka harus banyak efisiensi dan lain-lain supaya bisa running startupnya. Ya mindset saya adalah bagaimana desain bisa membantu mereka gitu loh. Mereka harus segera running kafenya, restorannya begitu. Tapi untuk furniture itu kayak pain in the ass mereka sekali kan. Oh ini berat sekali untuk furniture. Jadinya pilihan mereka ya udah yang penting murah. Ketika beli yang murah, ternyata seringkali misalnya itulah yang jadi faktor orang tidak melihat tempat itu tidak cozy lagi jadinya. Atau lebih fatal lagi rusak misalnya. Asanka pernah mengalami itu. Eh, itulah yang coba dibantu. Bagaimana akhirnya ya udah kita desain deh sesuatu yang memang menjawab kebutuhan masyarakat secara massal. Harga dan cara membayar atau membelinya pun bisa disesuaikan dengan kapabilitas mereka. Jadi eh, aspek pasar di sini penting sekali. Tapi kembali lagi desainer ini melihat pasar sebagai apa? Kalau desainer hanya melihat pasar sebagai ladang cuan, ya sudah desainmu ya apa culas semua jadinya gitu loh. Tapi jangan jangan culas-culas amat lah gitu loh. Harus ada selalu niat baik di balik segala efisiensi yang kita bikin gitu loh. Oh, ini udah papan aja terus kaki besi. Ya oke itu efisien, cuman Mbok ya kasih cinta kasih gitu di dalamnya gitu loh. Dikasih Nggak cinta cuma kasih. murah doang tapi rusak terus nggak mau gantiin kan kayak gitu. Jadi sayang Uh-uh. sekali. Oke, tapi sebenarnya gimana Mas mengimplementasikan cinta kasih itu dalam sebuah produk? Kita Aduh, ngomongnya lebih konkret nih ya. ya, ya mengimplementasikan cinta kasih yang jelas kitanya sendiri mendesain itu harus dalam keadaan cinta. Aduh, harus full of love ya hatinya. Aduh. Iya itu yang sulit itu begitu ya. Menemukan apa yang seharusnya kita cintai gitu kan. Ya kalau yang kita cintai adalah cuan, maka desain kita akan selalu mengacu pada cuan. Dan ketika akhirnya desain itu tidak Orientasi ngasih ya, cuan, orientasinya yes. kemana? Ketika desain kita akhirnya tidak memberikan balasan dari cuan, ya kita kecewa bahkan mungkin bisa berhenti meninggalkan amanah ini. Begitu cinta kita misalnya pada keindahan gitu, begitu ada orang yang bilang oh saya nggak suka nih sama ini bentuknya gini-gini gitu, mengomentari keindahannya, terus dia jadinya nggak suka, panas dan lain-lain. Terus jadinya malah oke, yang kamu suka gimana yang kayak gini. Dia malah berubah jati dirinya, bukan berubah jadi makin jauh dari jati dirinya. Jadi cobalah mengawalinya dengan cinta kepada hal yang tidak mungkin lekang dengan waktu dan zaman. Oke. Nah, kalau dibayangkan ya, Asanka ini sebagai sebuah, ya Asanka adalah perusahaan dan ini diibaratkan sebagai sebuah perahu gitu ya Mas. Sudah sejauh mana sih mengarungi samudranya? Eh, Analoginya Ekspresimu sekarang itu tuh, loh. iya soalnya kamu pakainya perahu itu bagaimana cara saya menjelaskan Asanka ke tim juga begitu, menjelasinya analoginya perahu lagi. Oke, berarti saya tepat lah ya membaca Iya. metaformu. Saat saat ini kita sedang mendayung dengan damai dan pelan. Kebetulan ombaknya juga tidak seganas kemarin-kemarin. Mencoba lebih hati-hati, tidak gerasak-gerusuk lagi, gitu. Dan memastikan fokus labuhan kita itu ke satu titik, gitu. Oke, Kita ada di situ. Dan kebetulan di atasnya kita sedang bersantai-santai. asik. Iya, iya, iya. Ini nggak ada yang nanya ini kawan-kawan bercerita. Ada ini siapa Mereka nih? Mas Ahmad. mereka sangat. Mas Ahmad Mustaqim 16 tuh Sarah. Oh, oke, wait. Scroll up. Oh ya, dari Mas Ahmad ini saya sering belajar menulis. Saya senang dengan cara berpikir Mas Bayu itu kan. Ini awal-awal menjadi fans begini. Saya mau tanya, apakah ada tips buat saya ketika menulis itu dengan ya mengandung sastra gitu Mas? Karena barangkali bahasanya Mas Bayu dari tadi cukup sastrawi, cukup filosofis dalam menjelaskan sebuah desain. Iya, mungkin itu bukan kapasitas saya Mas Ahmad ya karena sastra kan ya. Tapi saya coba menjawabnya berdasarkan kapasitas kita sebagai sesama kreator, sebagai sesama pencipta aja lah. Oke. Gitu. Tips buat saya ya lagi-lagi sih kalau saya itu memastikan niat dulu.
Apa sih pentingnya niat? Niat itu bukan saya berniat mendesain, saya berniat membuat puisi, atau saya berniat membaca menulis buku, bukan begitu. Tapi niat itu harus konkret. Maaf ya kalau saya menyebutkan kun fayakun gitu kan. Kunnya di situ disebut dua kali gitu. Ada kun yang pertama, ada kun yang kedua. Itu mengandung makna apa? Kalau dalam pemahaman saya ya, kun yang pertama itu sifatnya dia masih abstrak dan konseptual. Dia masih ada di area imajinatif, dia masih belum belum bisa kita lihat wujudnya dalam dimensi keduniawian. Dan kun yang kedua itu merupakan refleksi dari kun yang pertama tadi. Artinya, apa yang akan terwujud itu merupakan refleksi dari apa yang sedang ada di dalam dimensi abstrak kita. Artinya apa? Nah, si kun yang kedua ini bisa jadi dia turunan, bisa jadi dia distorsi. Kita mau bicaranya kamu cantik, yang keluar malah kamu ayam. Kenapa? Karena menurut saya ayam itu cantik, ya, kayak tadi misalnya ada distorsi. Nah, uh, goalsnya bagaimana? Nah, konkretnya niat ini seperti apa sih? Konkretnya niatnya itu adalah konkretnya kun yang pertama tadi. Seberapa konkret kita bisa mengimajinasikan hal tersebut. Jadi kita sering terpedaya, oh ya saya sudah bisa merasakannya. Oke, tapi untuk terwujud ke dalam dunia material, eh, itu harus bisa masuk ke dalam frekuensi-frekuensi, rumusan-rumusan yang bisa dibaca, yang bisa dirasakan, diraba, didengar oleh dunia material. Artinya bagaimana mengawalinya? Eh, Konkretkan niat dalam arti ketika membayangkan sesuatu itu konkretkan sekonkret-konkretnya. Kita membayangkan misalnya perempuan yang sedang kita sukai, itu jangan hanya merasakan sensasi dalam diri saja. Ketika kalau kalau kita tujuannya mau ini ya, mau mewujudkan, mengejawantahkan, memanifestasikan ya. Ya. Maka kalau harus memanifestasinya kita rasakan, oke, perasaannya seperti ini nih. Maka kalau dia saya analogikan dengan misalnya ya organ, dia organ mana nih? Kalau dia saya analogikan tumbuhan, dia tumbuhan yang mana? Sampai ke teknis-teknisnya, berarti saya cara menyusunnya seperti apa. Nah, seringkali cara berpikir desainer ini yang seperti ini bagi para apa namanya penganut jalanan murni, nah, itu Menurut sering jalanan murni itu apa? ya saya nggak berani bilang lah ya. Pokoknya Iya, yang iya, iya. betul-betul kalau kalau film apa ya Irfani, nah Tasawuf, Irfani, tasawuf. ya Irfani. Ya udah kalau udah dirasakan ya itulah yang realitanya apa yang sedang Anda rasakan. Oke, ya itu betul sekali betul. Cuman kalau dalam kapasitas saya dan mungkin level saya masih di sini, saya masih dalam usaha mengharuskan diri saya mengusahakan apa yang ada di dalam sini secara abstrak itu bisa sepersis mungkin gitu loh antara yang dikonsep dengan yang jadinya. Kun yang di awal dengan kun yang kedua itu harus sepersis mungkin gitu. Dikonkretkan gitu ya. Ya kan hati adalah cermin. Nah, gitu loh. Mas Ahmad Mutakin, mudah-mudahan jawabannya cukup memuaskan ya. Kalau masih kurang Konkretkan jelas, niat. silakan DM Mas Bayu Edward. Um, Oke, Mas Bayu pernah nggak sih sebenarnya terfikir bahwa kemudian profesi di masa depannya, sekarang ya, di masa dewasamu itu menjadi seorang desainer? Kecil tuh pernah nggak kayak mungkin semacam apa ya bisa bisa punya niat bahwa saya mau jadi desain atau ada tanda-tanda yang dirimu baca, oh kayaknya saya akan jadi desainer nih. Ada nggak kayak gitunya? Kalau kalau dulu sih nggak ada jelas ya, karena saya baru tahu ada profesi desainer aja itu begitu kelas 3 SMA, begitu diminta untuk memastikan pilihan jurusan. Karena saya Oh, kira oh semua yang menggambar itu seni. Oh ternyata ada. ya. Dan kenapa saya nggak milih seni? Karena menurut saya waktu itu ya saya nggak mau jadi seniman karena jadinya itu kayak konsumsi buat saya saja. Saya ingin ilmu saya mengabdi. Tiba-tiba ada teman saya yang saat itu mungkin terkenal salah satu yang nakal gitu, malah dia yang ngasih tahu, ya itu mah namanya desain, baik lu kan nggak suka ngegambar, lu jadi desainer. Desainer ya sama kayak dulu saya gitu juga, gue kan nggak mau ngedesain baju, bukan yang kayak gitu. Nah, ya kalau dari awal sih nggak ada bayangan untuk menjadi desainer, tapi setelah saya menjadi seorang desainer, begitu saya refleksi ke belakang ternyata sejak saya umur berapa 5 tahun itu saya sudah tertarik dengan mempertanyakan bahasa. Jadi waktu saya ingat banget, nggak tahu kenapa saya cuma ingatnya itu aja waktu saya 5 tahun tuh ya. Salah satu yang paling saya ingat. Saya tanya ke mama saya, mah
Aku itu apa? Kenapa harus aku? Kenapa enggak yang lain? Terus dan itu apa artinya? Kenapa harus ada dan? Jadi dari kecil saya sudah mempertanyakan struktur-struktur bahasa. Nah, ternyata desain, setelah saya masuk ke dunia desain, desain itu pun bahasa. Kan desain, salah satu definisinya itu, dia ilmu tentang tanda, pembahasaan-pembahasaan. Nah, sama seperti bahasa, bahasa itu pun bukan saja verbal kan, tapi semua teks itu bisa dilihatnya sebagai sebuah bahasa. Nah, sehingga menjadi sebuah konteks itu. Ya begitu juga desain. Ya kalau misalnya diperhatikan gitu, bayangkan misalnya waktu kita pertama ketemu di tahun 2016 gitu Sarah misalnya. Waktu itu tone fashion pilihan-pilihan Sarah dalam memakai busana warnanya apa aja. Nah kemudian sekarang berubah. Nah itu kan ada perubahan bahasa di situ sebetulnya. Nah pertanyaannya, siapa yang bisa membuat Sarah jadi berubah bahasa seperti itu? Nah salah satu Oke. kontributornya adalah desainer gitu. Ya, ya. Oke, jadi ini masalah semiotika juga ya. Pastinya, pastinya. Mas Bayu, berhubung kita sudah di sesi akhir nih, kira-kira ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Mas Bayu kepada kawan-kawan bercerita? Pesan-pesan ya, aduh, apa ya? Mungkin bukan pesan-pesan juga ya, apa ya? Ya buat masyarakat aja lah, buat masyarakat Ya, umum aja. Eh, apa namanya? Hati-hati dengan desain. Hati-hati dengan desain. Eh, you are what you read, you are what you eat, you are what you buy gitu. oke. Desain yang Anda pilih itu sebetulnya ya hati-hati itu yang merefleksikan diri Anda bahkan membentuk diri Anda. Hati-hati kepada desain-desain yang sedang Anda gunakan atau konsumsi. Dan buat para desainer, semoga desainer-desainer Indonesia uh, semakin ya, semakin dekat dengan jati dirinya. Tidak semakin menjauhi, tidak malah menjadi orang lain, tapi juga ketika menjadi jati diri bukan berarti menjadi tradisional, tidak seperti itu. Gitu. Nah, kita perlu pemikir-pemikir desain, praktisi desain yang mendalami hal tersebut. Gitu. Wow, dalam banget. Dan saya yakin ini desainer-desainer yang mendengar inspirasi pernyataan inspiratif ini pasti akan tertohok juga. Tapi itu penting sekali ya. Maksudnya bukan hanya di bidang desain, tapi jati diri ini bisa harusnya merambah dalam segala sektor kehidupan dan Oh, by the way, berkaitan dengan Sarah, kemanusiaan. Gimana? saya mau disclaimer sedikit ya. Jadi semua yang Boleh, saya boleh, utarakan silakan. tadi bukan menunjukkan saya seperti apa, bukan, tapi untuk menyampaikan Oh, bahwa saya pun sedang dalam perjalanan ke sana. Jadi mari berjalan bersama-sama, gitu. ya, sama-sama belajar ya, Mas. Karena Ya, talk betul show malam sekali. ini juga sebagai ruang untuk belajar. Dan saya pikir saya banyak sekali mengambil manfaat dari perbincangan malam ini, mengambil inspirasi. Dan saya yakin kawan-kawan bercerita juga Alhamdulillah. melakukan hal yang sama. Terima kasih banyak Mas Bayu. Tetap sehat pokoknya sekeluarga dan selamat Lebaran juga. Dan saya ucapkan Terima terima kasih kasih kepada semuanya kawan-kawan Pak Yudi. bercerita yang telah menonton acara IG Live kami. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Berita Baruko.